Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini yang sangat kita muliakan, Ketua beserta segenap pengurus Masjid Nurul Falah yang kita hormati, kita muliakan, para tokoh masyarakat mungkin hadir bersama kita, Pak RW, Pak RT, tokoh pemuda, Pundokan Duong Rang Sumando, wali santri, ananda sekalian. Allah cinta pada orang tua yang taat kepada Allah. Allah cinta pada orang tua yang hatinya terpikat dengan masjid. Allah cinta pada orang tua yang ahli ibadah. Tapi jauh lebih cinta kepada pemuda yang taat kepada Allah, kepada pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, tak mau jauh-jauh dari masjid, rindu berjumpa, senang berpisah tak tahan. Allah sangat lebih cinta kepada pemuda yang ahli ibadah. Semoga seluruh pemuda yang hadir remaja masjid Allah pilih menjadi pemuda-pemudi muslim sejati, insya Allah. Segala puja dan puji hanya hak bagi Allah yang masih berikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan amal soleh, menyempurnakan ilmu. Sebab siapapun kita, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kondisi hidupnya, bukan karena kaya dia mulia, apalagi miskinnya, bukan karena jabatan ia terhormat dan mulia, apalagi rakyat biasa, bukan karena sehat ia mulia, apalagi kondisi sakit. Mulia dan tidaknya seseorang, gagal suksesnya seseorang, dunia dan akhirat dalam pandangan Allah Khaliqul Alam, sesungguhnya siapa yang makin hari makin tambah iman, makin hari makin tambah amal soleh, makin hari makin tambah ilmu. Siapa yang tak takut sama preman? Sungguh bukan premannya yang membuat dia hebat, dia sukses. Orang yang sukses sesungguhnya adalah orang yang makin hari tambah iman, makin hari tambah amal soleh, makin hari tambah ilmu. Kurang apa premannya? Pemuda-pemuda bagaikan Umar bin Khattab di zaman jahiliyah, dia suka kali ngangkat pedang. Kalau sudah bertarung sama Umar, cabut pedang mesti ada leher yang penggal. Begitu bahayanya Umar bin Khattab, begitu beraninya Umar bin Khattab. Tapi begitu masuk Islam, Umar bin Khattab bukanlah Umar bin Khattab yang beringas, tapi tegas. Umar bin Khattab yang membela Allah dan Rasulnya. Ada orang kaya bagaikan Qarun, betul? Benar nggak? Orang kaya kayak Qarun, benar nggak? Pelit, panceke, rakus, tak mau rugi. Dia tumpuk-tumpuk kekayaannya. Dia ingin jadi raja dengan kekayaannya. Dia ingin jadi terhormat dengan kekayaannya. Tapi Allah hinakan, Allah tenggelamkan ke dalam bumi di hadapan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa kemana pergi pakai tongkat dari kayu. Allah hinakan, tapi Allah beri contoh di antara sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya, saudagar. Apapun yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf, bila ia berkehendak untuk menjualnya, seolah-olah jadi lahan bisnis yang menguntungkan. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf. Ya. Satu hari paceklik, kemampuan membeli masyarakat rendah,
Di Madinah orang-orang sudah mulai menumpuk kurmanya masuk ke dalam gudang, sehingga kurmanya sudah bertumpuk-tumpuk cukup lama. Kalau dijual tak laku lagi, maka oleh Abdurrahman bin Auf diborong dengan harga yang normal agar uangnya bisa dipakai oleh masyarakat. Tak pernah Abdurrahman bin Auf untuk menyusahkan umat. Alhasil ada salah seorang utusan raja yang datang kepada Abdurrahman bin Auf. Ternyata di negeri itu ada penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma yang sudah tersimpan cukup lama. Akhirnya kurma yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dibeli oleh sang raja dengan harga berlipat ganda. Kaya lagi, Masya Allah. Ada orang karena kayaknya jadi terhina bagaikan Qarun. Ada orang dengan kayaknya jadi mulia bagaikan Abdurrahman bin Auf. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam dengan kekuasaan dan kerajaannya semakin membuat ia taat kepada Allah. Makin tambah imannya, makin tambah amal solehnya, makin tambah ilmunya, maka dimuliakanlah nama-nama mereka. Bahkan di dalam Al-Quran, siapa yang tak kenal dengan Nabi Daud, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman alaihi salam? Anak-anak kita mulai dari TK sudah menghafal 25 Nabi dan Rasul. Mereka akan sebut-sebut itu nama Nabi Sulaiman, mereka akan sebut-sebut itu nama Nabi Daud alaihissalam dengan kekuasaan dan kehormatannya. Bahkan semut sekalipun mendapatkan rahmat dari Allah ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak ada semut yang mati sia-sia. Begitu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi perhatikan, ada raja yang sangat sombong bahkan ngaku jadi Tuhan. Namanya siapa? Fir'aun. Allah hinakan di Laut Merah, ditenggelamkan dengan seluruh pasukannya. Lagi-lagi dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika tongkat itu dipukulkan ke lautan. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, mulia dan hinanya kita, gagal dan suksesnya kita sesungguhnya tergantung iman, amal soleh dan ilmu. Ya, siapa yang tahu ayatnya, anak Ustaz? Ada yang tahu ayatnya? Surat Al-Asr. Yuk baca sama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Demi masa, masa itu ruang dan waktu. Nih kita hidup pakai masa, pakai ruang, pakai waktu. Waktu dalam kandungan, waktu lahir jadi bayi, sudah bayi beranjak jadi anak-anak, sudah jadi anak-anak beranjak jadi remaja, lewat remaja jadi pemuda, habis pemuda akhirnya tuh sudah tua, lama-lama lanjut usia, akhirnya innalillahi. Kenapa tuh? Mati, Bu. Saya berdiri nih. Kalau sudah bicara mati, saya berdiri. Nih yang anak-anak masih ngerasa kecil, taunya main-main, lari sana lari sini, taunya senang-senang. Saya tanya sama anak-anak ini, yang laki-laki maupun yang perempuan, mau hidup di dunia selamanya atau kita pasti mati? Tuh. Surat Ar-Rum ayat 50. Allahu khalaqakum min dha'f. Allah ciptakan kalian semua dari keadaan lemah. Tak ada orang baru lahir ke bumi ini langsung tiba-tiba jadi kuat. Lari ibunya sama bidannya itu. Begitu. Allahu Akbar. Langsung gendong ibunya. Kira-kira lari apa tidak? Bayi baru lahir langsung berdiri, langsung diangkat ibunya. Kira-kira lari apa tidak bidannya? Lari itu, Bu. Jangankan yang begitu, tengah malam ibu tiba-tiba sedang tidur, terdengar suaranya aja udah langsung kabur. Kalau nggak berselimut lima lapis.
sedang asik tidur Pak, tiba-tiba terdengar suara di luar. Allahu Akbar. Ada lagi Pak, ambil selimut nih. Bisa mana bayi kok? Dari mana bayi jam 2 malam gecenya? Di atas batang pohon bulu lagi. La ilaha illallah. Oleh karenanya, karena kita semua akan nuju mati. Nuju apa? Perjalanan hidup kita ini sedang menuju kematian. Maka membuka wirid remaja kita malam hari ini, insya Allah kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum Allah hitung tanpa punya kesempatan memperbaiki. Masya Allah. Segala puja-puji bagi Allah. Insya Allah malam hari ini kita akan nambah iman, nambah amal soleh, nambah ilmu. Ya, sama-sama kita bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Nikmat Allah begitu besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita lanjutkan dengan bersolawat kepada kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba ibu-ibu mulai. Salat kalau suami ibu, suami yang beriman tuh damai betul hatinya dengar suara ibu sholawat Nabi ini, Masya Allah. Nah, sekarang bapak-bapak lagi, bapak-bapak sama pemuda nih, nanti anak-anak ya, insya Allah. Yuk, bapak-bapak mulai. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kalau istrinya yang dengar nih, benar-benar di hatinya diam-diam dia katakan, benar-benar mantap suami saya bersama. Masya Allah, makin jatuh cinta tuh istri sama bapak. Allahu Akbar. Ya anak-anak semuanya kita mulai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi bimanil bariyah Allah. Ulangi sekali lagi. Salatullah
Cukup? Ustadz punya syair nih, ya. Mau dengar gak syair Ustadz? Mau? Baik. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ditanam padi. Di sini bingung, di sana termenung, lebih baik kita mengaji. Sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin bi bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Coba perhatikan ke layar depan. Bismillah. Ini anak yang kecil kira-kira umurnya berapa? 5 tahun ya. Baik. 5 tahun atau 6 tahun itu sekolahnya biasanya sekolah apa? TK. Perhatikan baik-baik. Kakaknya, abangnya itu sudah kuliah. Nih abang mau pergi ke kuliah. Tiba-tiba dipanggil sama adik si kecil. Adiknya manggil, "Bang." Kaget nih abang. "Iya dek." Akhirnya nih abang diajak duduk. Sudah diajak duduk, seolah adek bilang, "Bang, mau ngomong nih." Apa deh? Itu nasihatnya. Anak kecil 5 tahun, 6 tahun pandai betul ngomongnya. "Bang, yang rajin ya kuliahnya. Kasihan sama ayah dan ibu. Kasihan sama mama dan papa di kebun. Kepanasan, kehujanan." Lihat wajah kakaknya. Wajah kakaknya termenung dia. Lihat wajah kakaknya kayak sedang dinasehati oleh gurunya, guru yang istimewa. Merenungkan kata-kata adiknya. Iya, kebayang sama abangnya. Ayahnya begitu susah menghidupinya dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Iya dek, iya dek. Selesai begitu nih abang, perhatikan. Kalau abang sudah sukses, nanti abang yang kuliahin saya. Di sini ada ibu-ibu. Ini saya sudah tidak tahu lagi berapa ribu orang yang nonton ini bersama dengan Ustadz. Selalu saya tanya sama ibu-ibu, "Bu, senang nggak kalau punya anak seperti ini?" "Pak, bangga nggak punya anak seperti ini?" Bangga sekali. Masih sama-sama hidup di dunia. Ini anak sudah sangat soleh dan solihah. Rindu seorang ayah dan ibu punya anak. Ini ibu sedang cuci piring, tiba-tiba anaknya ngejar, "Mama, jangan mama yang cuci piring. Mama sudah capek nyuapin adik dari kecil sampai sekarang sudah SMP, sudah SMA. Jangan mama, biar saya sekarang yang cuci piring." Ada nggak di sini yang seperti itu? Yang ada begitu si ibu minta tolong, "Nah, tolong cuci piringnya. Lita ma, banyak PR, banyak karajo di sekolah." Betul tidak? Ada enggak seorang ibu sedang nyapu rumah, tiba-tiba anaknya ngejar, "Mama, jangan mama yang sapu rumah. Mama sedang lelah membersihkan tubuh saya dari bayi. Sekarang biar saya yang membersihkan tempat tinggal kita." Ada apa tidak?
Nengok ibunya sedang nyusun baju dimasukkan ke dalam mesin cuci. Tak perlu disuruh, tak perlu diperintah, tak perlu diminta. Ngejar nih anak, baik laki-laki maupun anak perempuan. Mama, sudah mama yang belikan baju untuk saya. Jangan mama pula yang mencucikannya, biar saya yang mencuci punya mama. Ada nggak di sini? Malam-malam ini ayah motornya masih di luar, ayahnya sudah lelah istirahat sejenak, bangkit dari istirahatnya, ambil kunci motor mau memasukkan motor ke dalam, tiba-tiba si anak lari lagi. Ayah, jangan ayah yang memasukkan motor, ayah sudah beli motor begitu mahal, biar saya yang masukkan motor ke dalamnya. Sedang asik main HP, apalagi sedang main game, melihat ayahnya sedang membuat air minum, ibunya sedang membuat air minum, dia letakkan tuh HP, dia kejar ayahnya, dia kejar ibunya, biar saya yang buatkan kopi, teh mama dan papa. Mama dan papa sudah capek menghidupi saya. Ada tidak di sini? As-salatu khairum minan naum. Assalamualaikum. Ayah, ibu, sudah subuh. Anak yang bangunin ibu ayahnya. Yang terjadi selama ini, nak bangun sholat nak. Nak sholat nak. Ama gua. Kaki gua. Nggak sanggup sama ibunya, datang bapaknya. Bapaknya ini itulah Pak Yulo. Kalau Paknya saya kalau mengeceknya Pak Ibu sekalian. Bangun. Kok cocok di hati itu hancur itu. Tok tok. Bangun. Sholat dah. Itu kalau apa membangunkan anak. Hah? Iyo ya. Pergi bapaknya, dia tumbang lagi Bapak Ibu sekalian. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ditanya anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian, mau jadi pribadi yang soleh atau mau jadi pribadi yang jahat, semuanya cita-citanya pengen jadi anak yang soleh. Lihat anak yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Ka'bah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ismail, ayah mau kemana ya? Mau buat pondasi Ka'bah. Ikut ayah. Ayah, apa barang yang mau dibawa? Dibawa. Anak yang soleh ketika lihat ayahnya pergi ke masjid, ayah mau kemana? Mau ke masjid, ikut ya. Ma, mau kemana ma? Mau ke masjid, ikut ma. Bu, mana ibu-ibu? Ingin anak yang soleh begini? Pak, ingin anak yang soleh? Antarkan anak kita tempat istimewanya di masjid. Di masjid semua hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masjid adalah tempat terbaik di lingkungan hidup kita. Makmurkan masjid kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum anak kita kenal dengan mall, sebelum anak kita kenal dengan pasar, sebelum anak kita kenal dengan tempat hiburan, maka kenalkan anak kita dengan masjid-masjid, musola ke musola.
Ajak rekreasi anak kita ini bukan ke tempat hiburan bersenang-senang. Ajak anak kita ini rekreasi ke masjid-masjid, ke musola-musola. Ayah, ibu, lelah kita belajar tiap hari, tiap malam. Sekarang waktunya libur, kita mau liburan ya. Kemana kita liburan ayah? Kemana kita liburan ibu? Kalau yang punya duit, besok akhir tahun liburan panjang kita berangkat umroh. Kita berangkat bertemu dengan Masjidil Haram dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang tidak cukup duitnya, dia bilang kita akan sering-sering ke Masjid Raya, kita akan sering-sering ke masjid apa yang bagus, Baitur Rahmah, kita akan sering-sering. Oh, kalau nggak pergi umroh ke Mekah Madinah, pergi ke miniatur Mekah Madinah di Lubuk Minturun. Kenalkan dengan tempat-tempat di mana anak-anak kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin punya anak keturunan yang soleh, generasi yang soleh dan solihah, maka dekatkan anak-anak kita kepada penciptanya, dekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling istimewa untuk dekat dengan Allah adalah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saatnya nanti siapapun kita, mungkin ada yang malas ke masjid, ada yang 1 tahun hanya 2 kali ke masjid, Idul Fitri, Idul Adha, ada yang hanya 1 kali dalam 1 minggu sholat Jumat, ada yang jarang-jarang ke masjid, bahkan ada yang sama sekali belum pernah masuk ke dalam masjid. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, walaupun engkau tidak pernah masuk ke dalam masjid, pada akhirnya nanti engkau akan dibawa pakai kerendak melewati masjid, masuk ke dalam masjid, disolatkan rame-rame oleh orang yang sedang sholat. Masya Allah. Oleh karenanya, kalau kita sedang menikmati kekayaan, lalu kita punya rumah yang mewah, ingat bahwa rumah akhir kita di dunia ini adalah liang lahat, jauh di bawah kaki kita, di dalam tanah, digali 1,5 meter kalau tanahnya sempurna. Setelah itu digali lagi, lubangnya kecil Pak, pas dengan badan kita, dibaringkan kita di dalamnya, lalu kemudian kita dikubur. Ingat yang sedang menikmati kendaraan yang silih berganti, kendaraan yang berkilap-kilap, kendaraan yang nikmat ditungganginya, ketahuilah pada akhirnya kendaraan kita itu adalah kerenda. Apa kendaraan kita? Kerenda pinjam. Komplek apa namanya apa Pak? Komplek apa? Komplek Kuala Nyur 2. Nah, di komplek ini Bapak Ibu yang punya kerenda berapa orang? Nggak ada, kami punya sendiri-sendiri Ustadz. Yang ada kongsi kematian, yang ada pengurus masjid, 1 komplek 1 kerendanya. Ganti-gantian Bapak Ibu diantar pakai kerenda. Betul apa tidak? Oh, bangga punya baju bagus, bukan dilarang pakai baju bagus Bapak Ibu. Tapi ketahuilah sebagus-bagusnya baju kita, semahal-mahalnya baju kita itu pada akhirnya hanya 3 atau 5 helai kain kafan. Coba dihitung berapa harga kain kafan 5 helai saja kita. Siapa yang baru saja beli kain kafan? Berapa tuh 5 helai itu harganya? Anggap panjang 2 meter, 5 helai kita beli. 1 meter yang paling murah katakanlah standar agak 15.000. Berarti 2 meter 30.000. 30.000 kali 5 150.000. 150.000 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dipakai sekali tidak akan pernah diganti untuk selamanya. Beberapa saat yang lalu, bulan yang lalu, ada yang ngundang saya Bapak Ibu sekalian. Mama saya udah datang jemput, saya izin pulang buat makan. Subhanallah, Masya Allah nih. Ya, anak yang berakhlak mulia Bapak Ibu sekalian. Mama saya sudah datang, Ustadz jemput, saya belum makan dari tadi ya, harus pulang makan dulu Ustadz. Masya Allah, senang kali nih ibu yang punya anak soleh nih.
nggak dikode, nggak disuruh, dia minta izin, punya akhlak yang mulia, ya kan? Punya akhlak yang mulia, masya Allah. Kita lanjut tidak? Tidak? Kita lanjut kita. Tadi cerita apa? Cerita kain kafan. Datang ke rumah minta tolong Bapak Ibu sekalian, Ustadz tolong kami, Ustadz kami akan memindahkan kuburan nenek moyang kami karena kuburan yang di sini sudah tidak layak, akan kami pindahkan ke kuburan baru yang jaraknya cukup jauh. Jadi saya bilang karena pada hari yang sudah ditentukan tidak juga dihubungi, saya pikir nggak jadi. Rupanya mendadak sampai di rumah dia katakan, maaf Ustadz agak telat hari ini saya nemuin Ustadz karena tadi ketiduran. Sekarang orang sedang menggali kubur Ustadz. Kubur mau dipindahkan. Saya bilang, di sana kan juga ada ustadz. Dampingi saja dengan ustadz yang ada di situ. Beliau katakan, Ustadz kami pengen ustadz yang mendampingi. Karena ini urusan kuburan. Khawatir Ustadz, jangan-jangan di antara kami, keluarga kami atau yang menggali kubur ini nanti kesurupan Ustadz. Takut ada jin yang tidak terima. Takut ada jin yang selama ini di situ menjaganya, lalu nanti ngamuk dia, kemudian kesurupanlah orang yang menggali atau keluarga yang memindahkannya. Kalau itu alasannya, insya Allah saya datang. Sebab memang Bapak Ibu sekalian, saya menjadi terapis klik mata hati, terapis mental, terutama dengan teknik ruqyah syariah itu sejak tahun 2004, cukup lama. Sampai di sana Bapak Ibu ternyata beberapa kuburan sudah digali, sudah ketemu mayatnya. Singkat kisah, keluarga menyiapkan kain kafan. Saya tanya, nih kain kafan untuk apa? Bu ya, ini kain kafan untuk mengangkat mayatnya. Jadi mayat dari kubur diletakkan di kain kafan baru, lalu nanti dibawa ke sana. Buya butuh berapa lapis untuk menggantikan kain kafan yang sudah lapuk? Saya bilang nggak usah digantikan kain kafan yang sudah lapuk. Mana yang diambil dari kuburan di sini, semuanya ditanam di kuburan yang baru di sana. Nggak usah diganti kain kafannya. Kain kafan ini hanya boleh dipakai untuk mengangkat biar tidak sobek, tidak berserak saja, untuk mengumpulkan. Sampai di sana nanti kuburkan saja apa adanya. Tak perlu beli kain kafan baru lagi, ndak bagunuh. Sekali pakai 150.000 tidak ada yang akan pernah menggantikannya. Walaupun ditukar kuburannya, dipindahkan kuburannya berkali-kali sekalipun, yang kain kafan itulah kain kafan kita pakai. Begitulah miskin kita ini Bapak Ibu sekalian. Kain kafan pun kadang-kadang dibawa di bako, tidak lo beli surang Bapak Ibu sekalian. Pemberian bahagia. Maka ingat-ingatlah, sebagus-bagusnya pakaian yang kita pakai pada akhirnya hanya berselimut dengan kain kafan. Terutama bagi ibu-ibu, remaja-remaja muslimah, engkau punya kewajiban dari Allah dan Rasulnya untuk menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan mesti ditutup dengan rapi. Ingat, secantik dan semahal-mahalnya bajumu, engkau akan berbungkus dengan kain kafan. Sebelum dibungkus dengan kain kafan, bungkuslah dengan hijab syariatmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca basmalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad. Perhatikan dirimu, sudahkah engkau siap menghadapi hari esok yang pasti? Apa yang dimaksud dengan hari esok yang pasti? Yang dimaksud dengan hari esok yang pasti itu adalah kematian. Semua kita hakikatnya menuju kematian. Perhatikan dirimu, karena kematian itu pasti akan datang kepadamu dalam kondisi situasi apapun.
Kalau dalam surat An-Nisa, maka Allah menegaskan dimanapun engkau berada, walau berada pada benteng yang tinggi dan kokoh, kematian pasti akan menemui. Dan kematian seringkali datang, sering mengejutkan kita. Meninggal, patang ngopi juambo di kadeone aja, meninggal dunia. Kemarin bertemu dengan saya di pasar, udah meninggal dunia. Seringkali datang mengejutkan. Maka Allah ingatkan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kau selalu menghindar darinya pasti akan menemuimu. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kalau kita tahu kita akan meninggal dunia, pastilah sudah banyak catatan-catatan surat wasiat, permohonan maaf, kemudian catatan-catatan membayar hutang, tegage-gage hewak membayar hutang. Pak Ibu sekalian, kalau kita sadar dan tahu bahwa kita akan meninggal dunia, kok nyampang Buya Sigit kok tahu akan meninggal dunia. Kalau sekarang 1 Oktober kemudian akan meninggal dunia, nanti pada hari Senin 3 hari yang akan datang, niscaya hari ini Ustadz sudah sibuk beribadah, tak cukup lagi hanya dengan sholat fardu, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, semuanya Ustadz lakukan. Tak sanggup lagi untuk makan, puasanya tak cukup dengan Senin Kamis, maka puasa Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tak sanggup menyimpan uang di tabungan, dikeluarkan semua uangnya yang hutang cepat dibayar, kemudian dibagikan ke fakir miskin, yatim piatu, biar harta benda kita terbawa sampai ke surga. Takutnya luar biasa. Setiap ketemu sama orang dia salam, maafkan semua kesalahan saya. Udah maafkan lambo, udah dipaluknya, udah tadi bamang kau tekai kobana Ustadz Sigit, sebab waktu ambo 3 hari lagi, besok hari Senin akan pergi untuk selama-lamanya. Bahkan mungkin anak istri berkumpul dengan kita. Kalau tahu kita akan meninggal dunia kapan, tapi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir bagi kita. Perhatikan ayat ini, Allah tegur kita, Allah ingatkan kita. Surat Al-Anbiya ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Makin hari manusia makin dekat dengan hisab mereka, tapi mereka lalai dengan dunia yang sementara. Mereka sibuk main game sampai lupa dengan ibadah. Mereka sibuk huru hara sana sini, bersenang-senang dengan dunianya. Mereka lupa untuk lebih sering di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ananda Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk menambah iman tiap waktu, nambah amal soleh tiap detik, nambah ilmu tiap saat. Karena kematian akan datang dengan waktu yang kita tidak tahu. Dan tempat yang terbaik mempersiapkan adalah di dalam masjid. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada orang menyesal, tapi menyesalnya tidak punya kesempatan. Sekarang coba pilih, mau pilih yang mana? Ini korek api, apa namanya? Korek api. Kalau korek api ini Bapak Ibu ada nggak yang sanggup dibakar 5 menit pakai korek api kayu? Pakai korek api kayu dibakar 5 menit, sanggup apa tidak? Kita akan buat ilustrasi neraka dan surga. Karena hakikatnya akhir dari kehidupan kita adalah surga dan neraka. Ada di antara Bapak Ibu yang bilang, Ustadz ini kalau ceramah kok surga melulu, Ustadz ini kalau ceramah kan soal neraka. Sebab itulah akhir dari muara kehidupan manusia. Pada akhirnya di akhirat nanti abadi. Kalau tidak di dalam surga berarti di dalam neraka. Yuk kita lihat pakai ilustrasi. Ada yang mau diberi hadiah? Saya kasih beri hadiah 50.000. Ayo, siapa yang mau?
tapi dibakar pakai korek api. Ini 5 menit. Ayo, siapa yang mau? Dibakar pakai korek api 5 menit, dikasih hadiah 50.000. Mau? Gak mau. Kurang banyak hadiahnya, saya tambah 100.000. Tapi korek apinya ditukar pakai korek api gas. Tuh dia, 5 menit. Pak, Bapak mau Pak? Kalau jadi kuli 1 hari kerja dari pagi 8 jam sampai sore, sekarang 5 menit aja. Mau 100.000? Tuh, dibakar. Dibakar, mau Pak? Di dunia ini masih pakai hadiah ya. Kurang banyak duitnya, ditambah uangnya 200.000, tapi korek apinya ditukar. Siapa yang mau? 5 menit saja, kerja 5 menit dapat 200.000 halal, tapi korek apinya ditukar. Tangannya saja saya minta. Kurang banyak, saya kasih 500.000 Bu. Tungku kayu emak-emak, dibakar kayu sudah menyala apinya, masukkan 5 menit tangannya ke dalamnya. Ada yang mau? Ya Allah, nggak ada yang mau 500.000. Ada yang mau uang 1 juta? Nggak ada mau uang 1 juta? Kenapa nggak mau? Belum tahu syaratnya sudah nolak Pak, uang 1 juta. Padahal baru berkisah sampai api tungku mak-mak masa air nih. Sekarang tungku api tahu. Ada pabrik tahu nggak dekat sini? Dekat rumah Ustadz di Parajegarang ada pabrik tahu. Masukkan tangannya 5 menit ke dalamnya, kalau mau hadiah 1 juta. Ya Allah, nggak ada yang nunjuk Pak. Biarlah nggak dapat uang 1 juta dari bakar tanah. Api ini namanya api pandai besi. Di dekat pasar ala itu ada apinya pandai besi itu. Dipompa, sud keluar bara apinya yang sangat panas. Per mobil saja lunak dibuatnya. Klep kapal lunak dibuatnya. Ada yang mau 2 juta? 2 juta. Ya Allah karim, nanti duitnya minta sama pengurusnya. Saya kasih hadiah lebih banyak lagi. Bu, 5 juta Bu. Cuman 5 menit. Nanti ada rumah kebakaran sedang nyala, apinya sangat besar. Bapak Ibu lapor, Ustadz saya tanda tangan di atas materai di hadapan notaris, saya siap menerima hadiah 5 juta, saya dibakar 5 menit ke dalamnya. Ada? Ya Allah, nggak ada. Ustadz kalau duit saya nggak mau, saya maunya motor. Boleh. Ustadz punya motor juga, boleh. Tuh. Ini apa ini? Gunung meletus, Gunung Merapi, kita tunggu nanti meletus. Begitu sudah meletus, keluar larvanya, keluar air yang sangat panas seperti ini. Ustadz saya mau mandi 5 menit, tapi saya minta itu yang dibawa Ustadz malam ini untuk kami, boleh tidak? Saya kasih Bu. Biarlah ngalah saya. Ada yang mau? Serius ini, ada yang mau? Di dunia ini dengan hadiah yang luar biasa kita menolak untuk terbakar Bu. Bagaimana dengan di akhirat yang apinya sangat dahsyat, 3000 tahun dibakar, luar biasa, sampai neraka menjadi sangat gelap sekali. Ini bagaikan surga. Siapa yang mau ke surga? Mau? Semuanya mau. Nih, gak ada yang nolak. Dengarkan. Saya baca ayat surat Al-A'raf ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, mengemis penduduk neraka, mengemis penduduk neraka kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, mengemislah penduduk neraka kepada penduduk surga. An afidu alaina minal ma,
au mimma razaqakumullah. Udah, Uni, tolong berikan kepada kami setetes air atau sebutir kurma jadi, sebutir nasi jadi. Kalimat wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Walaupun sedikit air itu, setetes pun jadi, berikan kepada kami. Boleh jadi kita di neraka, ada imam masjid kita yang di surga. Imam, dulu ketika engkau tidak ada yang mengantar sambal ke masjid, engkau selalu ke rumahku untuk makan. Tapi saat ini aku tersiksa karena aku tidak meyakini Allah sepenuhnya. Aku mempersekutukan Allah. Aku tidak taat sepenuhnya. Aku anggap sholat saja cukup. Aku anggap ngasih makan ke masjid saja cukup. Tidak, ternyata banyak maksiatku, banyak dosaku. Berikan setetes air. Walaupun kita kenal, walaupun pernah kita tolong di dunia. Semua penduduk surga menjawab. Apa jawabannya? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan air itu untuk kalian, Allah haramkan makanan itu untuk kalian. Nangislah penduduk neraka. Kenapa penduduk neraka mengemis kepada penduduk surga? Karena makanan di neraka adalah bangkai yang membusuk, buah zakum. Manakala dimakan buah yang berduri, sampai di tenggorokan hancur, sampai di perut-perutnya hancur. Apa minumannya? Nanah dan darah yang membusuk. Jangan bayangkan nanah darah membusuk itu nanah darah bisul. Jangan bayangkan. Kalau bisul sendiri itu nanah darahnya bisul, begitu sudah masak, dipecah, keluar nanahnya, diambil pakai kapas, sudah dibersihkan. Adonan penasaran ibu-ibu, nyucium bu. Tidak sengaja nempel di bibir. Baso bojo anak, ma, apunan di bibir ama tu. Langsung saya apa kok? Aku rasanya kok. Karena nanah darah bisul. Nanah darah kalau mau bayangkan juga bagaimana sifatnya. Bayangkan telur ayam yang sudah 3 minggu 4 minggu dierami tidak menetas, baunya busuk luar biasa. Itulah makanan dan minuman orang yang ada di dalam neraka. Nangis dia, haus, panas, datang nanah sampai tenggorokan tak sanggup, muntah. Laparnya luar biasa, lapar. Datang daging bangkai yang sangat busuk, terpaksa dimakan, baru tenggorokan, muntah, makin haus, menjerit lagi. Datang darah yang membusuk, muntah lagi. Akhirnya buah zakum datang, dia telan sampai di dalam perut, hancur lebur. Naudzubillah, naudzubillah. Dia minta sama Allah, Allah maha pelit, tidak dikasih lagi. Dia ngemis kepada penduduk surga. Naudzubillah. Bu, bapak, ayo kita siapkan diri kita agar bahagia sampai ke surga. Tempatnya adalah di masjid. Bapak ibu yang dimudahkan Allah, bayangkan ananda kalau kita bisa bergandengan dengan ayah bunda sampai nanti di dalam surga. Ini dia. Ya. Ada orang yang masuk ke dalam surga seperti ini. Lewat sirat lalu masuk ke dalam surga. Ada yang bagaikan kilat, begitu bergerak sampai di surga. Ada yang lari kencang bagaikan angin sampai di surga. Ada yang pelan-pelan baru sampai di surga. Ada yang sudah sangat percaya diri, di tengahnya jatuh dia. Kita siapkan diri kita mulai hari ini. Yuk kita renung-renung diri. Ingatlah dosa kita. Kalau malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita, apa yang akan kita perbuat? Sejenak kita merenung semuanya. Kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena hari sudah makin malam, kita akan kemas suara-suara hati orang tua kita itu nanti lewat doa muhasabah kita sama-sama. Jadi siapkan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan mari kita ingat dosa-dosa kita. Dosa kita karena durhaka kepada Allah. Dosa kita durhaka kepada ibu dan ayah. Dosa maksiat kita sehari-hari, dosa besar dan kecil yang pernah kita lakukan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang selama ini membalut hati kita, menghijab kita, agar mampu merasakan betapa Allah maha dekat dengan kita, betapa Allah maha sayang dengan kita, agar dosa yang selama ini menghijab Allah bersihkan dari hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau yang maha menatap setiap hamba-Mu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang tidak pernah tertidur bahkan ngantuk sekalipun, Engkau yang maha mengawasi. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau saat ini sedang melihat setiap hamba-Mu di bumi ini, bahkan Engkau saat ini sedang menatap kami. Ya Rabb, malam hari ini kami datang kepadamu dalam kegelapan malam heningnya istirahat manusia. Kami berkumpul di masjid ini ya Allah, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan remaja-remaja kami, bersama dengan pemuda-pemuda kami ya Allah. Kami kumpul di sini, tempat yang terbaik di antara tempat yang ada di negeri ini, tempat yang terdekat denganmu di antara tempat-tempat yang ada di kampung ini, di komplek ini ya Allah. Kami datang berkumpul di sini, kami memuja dan memuji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lisan ini yang selama ini jarang berkata baik, bahkan sering berkata kotor. Lisan ini yang selama ini jarang menyebut nama-Mu yang agung. Lisan ini yang selama ini jarang berzikir kepadamu ya Allah. Malam hari ini ya Rabb, perkenankan memuja dan memuji-Mu. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk. Ya Allah ya Rabbana, 24 jam kami hidup dalam sehari dengan nikmat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan kami tempat tinggal di antara saudara kami yang terlunta-lunta kehujanan, kepanasan. Terima kasih ya Allah, Engkau masih kumpulkan kami dengan orang-orang yang sangat kami cintai, kami sayangi, di antara tetangga dan orang-orang yang hanya punya mimpi. Ya Allah ya Rabbana, ada orang yang tidak punya anak sementara Engkau berikan kami putra dan putri. Ada orang yang saat ini yang yatim dan piatu sementara Engkau lengkapi kami dengan ayah dan bunda. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang beriman, Engkau kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh. Nahmaduka ya Allah, kami memuja dan memuji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, salawat dan salam karuniakan kepada kekasih-Mu teladan kami, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada, manusia terbaik yang pernah Engkau ciptakan dari awal mula penciptaan sampai hari kiamat. Ya Allah ya Rabbana, pertemukan kami dengan Rasul-Mu ya Allah nanti di dalam surga dengan asbab salawat-salawat ini ya Allah. Ya Allah, kami rindu sosok yang sangat mulia, sosok yang mengajarkan kepada kami agama yang benar, sosok yang mewariskan kepada kami syariat-syariat yang benar, sosok yang mewariskan kepada kami cara hidup yang benar. Ya Allah ya Rabbana, pertemukan kami dengan kekasih-Mu Rasulullah Muhammad SAW di Jannatul Firdaus. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha menatap kami saat ini. Sesungguhnya kami sering merasa malu kepadamu karena dosa-dosa yang kami lakukan. Maka pada malam hari ini ya Rabb, kami datang kepadamu dengan seluruh dosa kami. Kami akui semua dosa-dosa kami. Allahumma anta rabbana, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu abduka wa nahnu ala ngahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzubika min syarri ma sana'na, abu'u laka bi ni'matika alaina, abu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami akui semua dosa-dosa kami ya Allah.
Kami akui dosa mata ini ya Allah sebelum terpejam selamanya. Kami akui dosa pendengaran ini ya Allah sebelum tuli selamanya. Kami akui dosa lisan kami ya Allah sebelum bisu selamanya. Kami akui dosa tangan dan kaki kami ya Allah sebelum terbujur kaku selamanya. Ampun ya Allah, ampuni kami ya Allah yang sering meninggalkan sholat, padahal sholat itu jalan surga kami. Ampuni kami ya Allah yang sering lalai dalam ibadah sholat kami. Ampuni kami ya Allah yang sering membuka aurat padahal tiap detik bermaksiat. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang sering berbuat dosa ini. Ya Allah ya Rabbana, kami tahu persis bahwa dosa-dosa kami begitu banyak sekali. Dosa syirik, dosa durhaka kepada ibu dan ayah, dosa tinggalin sholat, dosa berzina, dosa mengfitnah, dosa menggunjing, dosa riba, dosa makanan yang haram, dosa khamar, dosa judi. Ya Allah ya Rabbana, belum lagi dosa-dosa kecil yang sering kami lakukan. Bertumpuk-tumpuk dosa kami. Bila diukur dengan pantai, maka bagikan pasirnya. Sementara ajal kami makin hari makin dekat ya Allah. Kami tidak bisa tahu apakah besok pagi masih bisa melihat mentari ya Rabb. Kami tidak bisa tahu apakah besok pagi masih melihat ayah bunda. Kami tidak bisa tahu apakah kami masih bisa melihat putra putri kecil keturunan kami tercinta. Yang kami tahu ya Allah, makin hari kami makin dekat dengan ajal kami. Makin hari makin dekat dengan kubur kami. Makin hari makin dekat dengan kain kafan kami. Ya Allah ya Rabbana, sebelum waktunya tiba, hening dalam kesendirian kegelapan di alam kubur ya Allah, maka terangkanlah mata hati kami ya Rabb, agar bisa taat kepadamu, agar bisa rutin ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami akui semua dosa-dosa kami. Mohon ampun ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan dosa-dosa kami bawa bertemu dengan malaikat Israel. Takkan pernah sanggup dengan azab sakaratul maut. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami bawa bertemu dengan malaikat mungkar dan nangkir. Takkan pernah sanggup kami dengan azab kuburmu. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami ke akhirat ya Allah. Kami tidak akan pernah sanggup dengan azab padang mahsyar. Kami tidak akan pernah sanggup dengan azab neraka-Mu. Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa besar dan kecil kami ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda, dan ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Allahumma ighfir liwali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami jadi saksi atas ibu dan ayah kami, atas pengorbanan cinta dan kasih sayangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ibu ayah kami yang makin hari makin beruban, makin membungkuk, tulangnya makin kaku, hidupnya makin susah, pandangannya makin kabur, kulitnya makin keriput, sepanjang hidupnya menderita karena kami ya Allah, sepanjang hidupnya susah karena kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, bahagiakan umur taat ibu dan ayah kami ya Allah. Lindungi ibu ayah kami dari azab dunia darimu ya Allah, azab sakaratul maut, azab kubur ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Ya Allah ya Rabbana, kami jadi saksi atas pengorbanan ibu dan ayah kami bertahun-tahun lamanya ya Allah. Ibu ayah kami memandikan kami tidak pernah merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun ibu ayah kami dengan kedua tangannya membersihkan kotoran kami ya Allah, tidak pernah merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun ya Allah, bertahun-tahun, bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun lamanya ya Rabb. Tapi sampai detik ini ia tetap menderita karena ulah kami. Ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ibu kami yang bertahun-tahun membersihkan kotoran kami, maka kami mohon kepadamu ya Allah, bebaskan ibu kami dari azab sakaratul maut, bebaskan ibu kami dari azab kuburmu. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ibu ayah kami yang selama ini memaksangkan popok kami, pampers kami, pakaian kami ya Allah, maka kami mohon kepadamu, berikanlah kepada ibu dan ayah kami pakaian istimewa, permadani surga yang kau hadirkan di alam barzah.
Ya Allah ya Rabbana, berikan pakaian istimewa kepada ibu ayah kami nanti di dalam surga ya Allah. Seindah-indahnya kami menjaga ibu dan ayah, sehebat-hebatnya kami membalas budi jasanya. Sesungguhnya Engkau maha sempurna, jauh lebih besar kasih sayang dan cintamu pada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bertahun-tahun lamanya ibu ayah kami bersabar untuk mendidik kami ya Allah, menyekolahkan kami ya Allah, membimbing kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, beri kesempatan nanti pada saat ibu kami sakaratul maut, kami yang membisikkan kalimat la ilaha illallah. Pada saat ibu dan ayah kami sudah wafat, kami yang memandikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan kami yang membersihkan kotorannya sekali seumur hidup ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pada saat ayah ibu kami jadi mayat, kami yang membungkusnya dengan kain kafan. Ya Allah, pada saat ibu ayah kami jadi mayat, kami yang mensolatinya. Pada saat ibu ayah kami jadi mayat, kami yang mengantarkannya ke kuburan ya Allah. Perkenankan kami yang memasukkannya ke liang lahat ya Allah. Kami yang membuka tali pocongnya, kami yang menempelkan pipi dan kaki ibu ayah kami dengan tanah ya Allah. Perkenankan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan pernah ya Allah Engkau wafatkan ibu ayah kami sementara kami hanya tahu beritanya, kami hanya dengar beritanya ya Allah. Berikan kesempatan pengabdian terakhir kami untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami tidak tahu kapan kami akan berpisah. Boleh jadi ibu ayah kami lebih dulu, boleh jadi kami yang lebih dulu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami pinta kepadamu ya Allah, kami pinta kepadamu ya Allah, kami pinta kepadamu ya Allah. Di saat takdir telah datang memisahkan kami ya Allah ya Rabbana, perkenankan kami yang melepasnya dengan kalimat la ilaha illallah. Perkenankan kami yang melepasnya dengan kalimat la ilaha illallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, setiap pribadi seorang ibu dan ayah merindukan memiliki keturunan yang soleh dan solihah ya Allah. Maka pilihlah kami ya Rabb jadi hamba-Mu yang soleh dan solihah. Rabbana hablana hukma wa alhiqna bis solihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna mi warathati jannatin na'im wa la tukhsina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u madu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal. Ya Allah, jadikanlah hamba pribadi-pribadi yang taat kepadamu. Karena dengan kesolehan kami, bukan hanya kami yang akan bahagia dan selamat dunia akhirat, tapi kami akan membawa keselamatan untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur li ikhwanina fi Palestin, fi Rohingya, fi Suriah, fi Ugir, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini ada di Palestina ya Allah, yang tiap hari ada anak yatim dan piatu ya Allah, dalam kehidupan yang mencekam terjajah oleh Zionis Israel. Ya Allah ya Rabbana, kami juga berlindung kepada Engkau untuk negeri ini ya Allah. Lindungilah kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu yang kafir ya Allah, makhluk-makhluk-Mu yang anti Tuhan ya Allah. Innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami semuanya dalam iman, amal soleh dan ilmu. Ya Allah, hidayah yang telah Kau berikan kepada kami jangan pernah Engkau angkat lagi ya Allah. Perkenankan kami hidup dengan hidayah-Mu bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar bahwa tempat yang paling terbaik adalah masjid ini ya Allah. Maka berikan kekuatan lahir batin kepada kami agar hati kami tertambat dengan masjid ini ya Allah. Kami selalu hadir ketika Engkau memanggil dalam setiap adzan dan iqamahnya ya Allah. Kami selalu hadir di masjid ini untuk terus dekat denganmu dan untuk terus mempelajari agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau tatap kami, maka hari ini saksikanlah ya Allah
Kami ridho memaafkan kesalahan siapapun. Kami rela memaafkan kesalahan siapapun. Engkau yang maha pemaaf dan Engkau cinta kepada orang-orang yang pemaaf. Dan pemaaf itu ahli surgamu ya Allah. Maka malam hari ini ya Allah, kami rela memaafkan kesalahan siapapun. Kami rela memaafkan kesalahan anak-anak kami, kesalahan tetangga kami, kesalahan kerabat kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, kami rela memaafkan kesalahan guru-guru kami. Kami rela memaafkan kesalahan murid-murid kami. Kami rela memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menipu kami, mengecewakan kami. Kami rela memaafkan ya Allah orang-orang yang pernah menghina kami, menggunjing bahkan memfitnah kami. Maka kami mohon kepadamu, bukakanlah mata hati siapapun yang pernah tersakiti oleh kami, agar rela memaafkan kami sebelum tubuh ini terbujur dan terbungkus dengan kain kafan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami pada saat kami taat kepadamu, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kematian yang sia-sia, dari kematian yang maksiat, dari kematian dalam gelimang dosa. Rabbana faghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin hari kita makin tambah iman, makin tambah amal soleh, makin tambah ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.